Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pencahayaan dan akustik ruang. Jadi pada materi minggu ini saya akan membahas dulu tentang pencahayaan, kemudian akan saya lanjutkan tentang akustik ruang. Oke, pencahayaan. Kenapa kita mempelajari pencahayaan? Karena lighting atau pencahayaan merupakan syarat utama untuk kejelasan elemen visual. Jadi tanpa adanya pencahayaan kita tidak akan melihat bagus atau tidaknya sebuah desain, sebuah karya arsitektur, sebuah karya seni. Jadi suatu keadaan yang dapat dilihat dan diamati, terutama bendanya secara jelas. Ini untuk pencahayaan ini tadi untuk membantu visibilitas kita sebagai pengamat di sebuah objek atau bangunan. Oke, kemudian sumber pencahayaan sendiri ada berapa? Sumber pencahayaan sendiri itu ada 3. Ada sunlight dari cahaya matahari, ada skylight dari cahaya langit, kemudian ada artificial light. Ini merupakan cahaya buatan atau sering kita kenal dengan lampu ya. Nah, sementara pada sunlight itu memiliki spektrum cahaya yang lengkap. Dia dari ultraviolet hingga inframerah. Kalau kita lihat dari gambar ini, cahaya tampak dari ultraviolet itu tadi ini berada di titik ini, kemudian dia akan mengeluarkan cahaya dengan gelombang 400 nanometer hingga 700 nanometer yang kita kenal dengan warna-warna magic UV bening. Ini adalah cahaya tampak yang ditangkap oleh mata manusia. Kalau faktor pencahayaan alami sendiri sebenarnya ada 3 faktor. Dia ada dari komponen langit, kemudian dari komponen refleksi luarnya, kemudian dari yang ketiga dari komponen refleksi dalam. Maksudnya seperti gimana? Nah, kalau dari komponen langit ini adalah komponen pencahayaan langsung dari langit. Dia langsung dari langit menyinari ke dalam ruangan. Kemudian komponen refleksi luar, ini maksudnya ada penghalang. Dia ada refleksi dari benda-benda yang ada di sekitar bangunan. Ada penghalang sini dan dia sifatnya, benda penghalang ini sifatnya memantulkan cahaya untuk masuk ke dalam ruangan. Kemudian ada komponen refleksi dalam. Nah, komponen refleksi dalam ini merupakan komponen pencahayaan yang berasal dari refleksi permukaan dalam ruangan, dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan, hingga refleksi benda-benda di luar ruangan maupun dari cahaya langit. Jadi, cahaya yang masuk, dia tidak hanya langsung masuk, tapi dia dipantulkan dari penghalang di luar ruangan, tapi juga dari cahaya yang masuk ke dalam ruangan, dia akan memantul lagi ke segala ruangan, di seluruh ruangan itu tadi. Strategi dasar pencahayaan alami sendiri ada beberapa ya menurut Leibniz ini. Jadi sebelumnya kita mesti strategi pertamanya kita pasti melihat dulu orientasi bangunannya. Yang pertama orientasi bangunannya. Kalau misalkan bangunannya ada di hadap barat, maka kita harus melihat nih cahaya cahaya mataharinya lewat lintasan cahaya mataharinya ada di arah mana. Maka ini juga menentukan bisa jadi menentukan titik jendela yang bisa menampung cahaya masuk ke dalam ruangan. Kemudian pencahayaan melalui atapnya. Nah, pencahayaan melalui atap ini ada berbagai macam bentuk ya. Yang pertama ini ada skylight, kemudian ada jenis sawtooth, ada jenis monitor, dan selera story. Kemudian dari bentuk strateginya juga, ini juga bisa dilihat di sini bentuknya macam-macam. Kalau ada beberapa skylight ini, ada jendela dan juga sekaligus skylight dan lain sebagainya. Kemudian bisa yang keempat juga ada, kita harus melihat perencanaan ruangnya. Nah, untuk bisa menangkap pencahayaan masuk ke dalam ruangan, nah kita harus dilihat juga nih ruangannya, desain ruangannya seperti bagaimana. Kemudian kita dari desain itu tadi kita menentukan titik jendelanya ada di bagian mana. Nah, seperti ya, pada contoh ini ya. Kemudian yang terakhir adalah warna. Kenapa warna? Karena warna itu sangat berkaitan erat ya dengan cahaya. Kalau kita menangkap pencahayaan misalkan kita di sebuah bangunan
membuat sebuah jendela yang besar gitu. Tapi kalau di dalam ruangannya gelap, maka suasana yang dihasilkan pada interior itu tadi suasana yang dihasilkan dalam ruangan itu tadi hasilnya juga akan berbeda. Ini pencahayaan alami, pencahayaan juga inilah yang akan membentuk suasana ruangan di desain interiornya sendiri ya. Nah, ini ada beberapa contoh pencahayaan alami. Pada gambar yang sebelah kiri ini, dia menggunakan cahaya alami dengan ada bantuan louver di sini. Nah, ini dia fungsinya juga untuk membantu memantulkan cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Jadi tidak hanya masuk secara langsung, atau dia juga bisa sebagai sebagai filter cahaya alami. Skylight ini ya yang masuk ke dalam ruangan. Jadi sifatnya dia memantulkan ke bidang cahaya masuk, kemudian dia terpantulkan ke bidang sini, kemudian menyebar ke dalam ruangan yang lainnya. Sementara di contoh sebelah kanan ini ada contoh pencahayaan alami. Dia memanfaatkan skylight dengan ornamen ya seperti ini. Jadi pencahayaan yang masuk melalui skylight dengan treatment desain yang seperti ini, kemudian cahayanya akan menyebar membias ke seluruh ruangan dengan efek-efek yang unik gitu di dalamnya ya, seperti ini. Lanjut, ini ada contoh lagi. Ini contoh ruangan ini keduanya. Oh, yang sebelah kiri ini sepertinya kantor, yang sebelah kanan ini adalah rumah tinggal. Sebentar, kalau yang sebelah kiri ini pencahayaan alami masuk ke dalam ruangan secara langsung dari atap, tapi dia ada kisi-kisi dalam ruangan yang sifatnya bisa untuk memfilter cahaya yang masuk ya, tapi juga sekaligus untuk membantu memantulkan cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Sementara pada gambar sebelah kanan ini ada atap miring. Dia uh, bedanya dari yang gambar kiri adalah cahaya alami langsung masuk dari skylight ke dalam ruangan tanpa ada filter. Gitu. Lanjut. Nah, untuk untuk mengurangi uh, berlebihannya cahaya alami masuk ke dalam ruangan, maka maka kita bisa menggunakan filter pada jendela seperti gambar ini. Kita menggunakan curtain atau gorden, mungkin teman-teman kenal, bisa dari vitras atau bisa dengan roller blind yang seperti ini. Ini kalau yang ini dia bahannya dari jenis plastik gitu. Oke, jadi dia cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan uh, uh, bisa tersaring, jadi nggak seluruhnya masuk. Karena apa? Karena cahaya matahari itu yang masuk ke dalam ruangan tidak hanya cahaya aja yang masuk, dia juga membawa radiasi panas. Nah, pentingnya filter ini juga membantu menyeimbangkan penghawaan di dalam ruangan juga. Karena kalau cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan itu kan membawa radiasi, otomatis juga akan mempengaruhi kebutuhan penghawaan di dalam ruangan juga. Tuh. Selanjutnya kita masuk ke artificial light. Jadi artificial light ini adalah pencahayaan buatan. Fungsinya dia artificial light ini adalah untuk menjangkau ruangan yang posisinya sulit mendapat cahaya alami. Kemudian intensitas cahayanya dapat diatur. Yang ketiga adalah tidak menimbulkan kenaikan suhu udara. Beda dengan cahaya alami tadi, intensitas cahaya tidak bisa diatur dan pasti membawa suhu udara radiasi panas matahari masuk ke dalam ruangan. Namun kekurangannya adalah artificial light ini memerlukan energi listrik dan memerlukan maintenance yang secara berkala. Oke, di sebelah kanan ini ada diagram warna lighting seperti yang teman-teman lihat di sini. Nah,
ini adalah warna-warna pencahayaan, ini adalah warna-warna lampu yang sering kita temui di pasaran. Yang sering kita temui di kemasan-kemasan lampu itu biasanya kan ada nama-namanya, kan ada cool daylight, natural light, warm white, seperti itu. Sebenarnya kalau di uh, orang lighting ya, kalau desainer lighting itu kita mengenal warna-warna cahaya itu dengan satuan Kelvin, atau kita kenal dengan lumen, pantulannya dengan lumen itu tadi. Nah, warna-warna yang biasa kita pakai di pasaran itu kisaran antara 3000 Kelvin hingga 5000 Kelvin. Nah, cool daylight ini. Sementara kalau warna LED ini tadi, ini ada di titik 5500. Sebarannya berbeda-beda ya kalau LED ini, tapi yang saat ini sering kita temui adalah yang ini, antara 3000 hingga 5000 Kelvin. 3000 Kelvin itu kalau kita kenal dengan warm white, kemudian natural daylight itu sekitar 3500 sampai 4000, kemudian untuk cool daylight itu sekitar 4500 sampai 5000 Kelvin. Coba teman-teman bisa cek kalau punya ada kemasan lampu, bisa dicek di situ. Nah, saya akan mengenalkan beberapa artificial light yang sudah banyak di pasaran. Meskipun teman-teman sekarang sudah mulai menggunakan LED ya, tapi kita nggak ada salahnya untuk mengenal beberapa jenis lampu yang dahulu kala sebelum LED muncul. Nah, ini ada beberapa jenis lampu yang dulu banyak di pasaran. Ada lampu pijar, lampu tungsten halogen, sodium, merkuri vapor, metal halide, kemudian TL fluoresan. Dan ini juga lampu induksi. Kemudian lampu pijar yang sering, mungkin beberapa teman sering lihat ya lampu pijar kalau di kafe-kafe sekarang kan udah banyak itu, di outdoor itu ada lampu-lampu warna kuning. Nah, itu jenisnya lampu pijar. Kemudian ada lampu tungsten halogen, dia pencahayaan sangat terang, dia warnanya itu antara antara sekitar daylight gitu, natural daylight gitu, tapi dia menyebarkan panas yang besar juga. Kemudian ada fluoresan TL. Ini kita kenal dengan lampu TL gitu. Kalau teman-teman di ruang kelas pasti lihat lampunya panjang-panjang. Nah, ini jenis lampu TL seperti ini. Selanjutnya untuk distribusinya sendiri perlu teman-teman ketahui, ini ada direct lighting, semi direct lighting, general diffuse lighting, direct indirect lighting, semi indirect lighting, kemudian indirect lighting. Distribusi yang sering kita temui adalah direct lighting dan general diffuse lighting. Tapi beberapa ini tapi dari semua jenis distribusi ini bisa jadi varian teman-teman ketika mendesain arsitektur. Misal indirect lighting ditaruh di area outdoor, ditaruh area teras, kemudian direct lighting mungkin di area indoor, area ruang makan, kemudian general diffuse lighting di area ruang keluarga, seperti itu. Untuk sistem pencahayaannya sendiri ada 6. Di antaranya ada general lighting, localized lighting, ambience lighting, task lighting, accent lighting, dan decorative lighting. General lighting itu pada contoh di sini kita lihat ini adalah ruang restoran, semacam kafetaria gitu. Nah, lampu-lampunya di sini dia seperti ditanamkan di dalam. Ini kurang lebih menggunakan lampu TL, kemudian dia diterangi secara merata ke dalam ruangan. Sementara kalau localized lighting, dia lampunya bersifat menerangi area-area tertentu saja. Area pada gambar ini dia menerangi area kerja ya, kita bilang area ya, karena kalau area kan agak luas. Kemudian ada ambience lighting. Nah, ambience lighting ini sifatnya adalah pencahayaan yang membangun suasana di dalam ruangan. Pencahayaannya yang dipakai bisa jadi
menggunakan lampu warna warm white atau warna natural daylight. Kalau ambience lighting itu salah satu faktor ya, karena dia membantu suasana. Jadi tidak hanya lighting aja, ada beberapa elemen lain seperti warna atau material yang digunakan. Kemudian ada task lighting. Nah, task lighting itu dia menerangi area kerja, sifatnya hanya menerangi area kerja saja. Mungkin di ruang belajar teman-teman juga ada lampu meja. Nah, itu sifatnya untuk task lighting. Kemudian accent lighting, dia sifatnya untuk menerangi area elemen estetis atau dekorasi ruangan. Kemudian ada decorative lighting ini. Yang dimaksud decorative lighting itu untuk chandelier atau seperti lampu gantung, lampu hias. Lanjut, untuk alat ukur pencahayaan ada luxmeter. Luxmeter ini seperti ini tampilannya. Ini yang manual, ini yang digital. Jadi kalau yang sekarang itu luxmeter ini bisa teman-teman akses di ini ya, apa namanya? Di aplikasi ya, di Google Play Store itu sudah banyak luxmeter digital. Nah, cara menggunakannya, jadi cahaya pada ruangan ditangkap oleh ini, bagian ini, kemudian bagian bulat ini, kemudian dari sini nanti dihitunglah berapa lux yang didapatkan oleh ruangan tersebut. Begitu pula yang manual ini tadi, sebenarnya sama. Cuma ini beda tampilan aja, yang ini manual, ini digital. Oke, lanjut. Nah, ini contoh, ini beberapa contoh pencahayaan. Kalau yang sebelah sana ini ada continuous light, dia menerangi area tangga, jadi sifatnya dia tidak hanya sebagai penerangan di area tangga, tapi juga bisa jadi sebagai aksen ya, aksen lighting juga. Jadi dia sifatnya sebagai elemen estetis berupa lighting gitu. Kemudian yang sebelah kiri sini dia lightingnya untuk dekorasi sih sifatnya. Yang bawah ini untuk wall washer, dia menerangi bagian bidang yang besar seperti dinding. Kemudian yang di sebelah kanan ini LED ya teman-teman ya, dia LED, karena LED dia memberi warna yang beragam, ada warnanya macam-macam, ada warna kuning, biru, orange, hijau, ungu, dan sebagainya. Oke, kita masuk ke akustik. Akustik itu apa sih teman-teman? Mungkin sudah ada yang tahu atau ada yang belum tahu. Jadi akustik itu sebenarnya tentang suara atau kebisingan juga. Oke, sistem akustik merupakan salah satu faktor yang menentukan kenyamanan dalam interior berhubungan dengan berbagai macam ruang dan fungsinya. Untuk ruangan-ruangan tertentu yang menghasilkan suara yang bising dan volume yang besar, membutuhkan suatu penanganan khusus agar ruangan tersebut tidak akan mempengaruhi ruangan lain sekitarnya. Akustik juga berhubungan dengan penerimaan suara dari luar ruangan yang mempengaruhi kenyamanan pada bagian interior, seperti pada kasus bangunan di pinggir jalan yang sibuk dengan kendaraan membutuhkan sistem akustik yang baik untuk bagian interior agar suara dari luar tidak masuk ke dalam ruangan. Jadi akustik ini sifatnya adalah kita akan pemahaman akustik ini tentang suara dan kebisingan di sebuah ruangan. Kebisingan itu sendiri sebenarnya tidak hanya kita dapat dari dalam ruangan, tapi juga dari luar ruangan. Kasusnya berbagai macam ya teman-teman. Misal rumah tinggal yang ada di pinggir jalan, di pinggir jalan besar atau jalan yang ramai, gitu. Kemudian atau misal tempat ibadah yang ada di pinggir jalan. Nah, itu kan akan mengganggu kenyamanan orang-orang yang beribadah di dalam bangunan tersebut ya. Atau misal di apartemen atau di hotel. Nah, karena ruangannya berdempetan, teman-teman tugas kita adalah mentreatment bagaimana supaya ruangan tersebut tidak mengganggu atau terganggu oleh ruangan yang di sebelahnya. Jadi bagaimana caranya supaya ruangan tersebut akustiknya tidak sampai bocor ke ruangan di sebelahnya. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan akustik ruangan itu adalah waktu bunyi susulan atau reverberation time dan pantulan bunyi yang merupakan bagian dari akibat dari struktur primer dan
sekunder ruangan. Nah, waktu susulan itu merupakan waktu yang dibutuhkan untuk penurunan tingkat kebisingan sebesar 60 desibel setelah bunyi dimatikan. Evaluasi ukuran bunyi susulannya sekitar 5 desibel sampai 35 desibel. Kemudian bidang absorpsi. Bidang absorpsi ini ditentukan oleh material yang digunakan. Bidang absorpsi ini maksudnya serap bidang serap untuk material yang menyerap akustiknya di ruangan tersebut. Kemudian gema. Gema yang dihasilkan oleh pidato atau musik memiliki waktu dan intensitas yang beragam. Ruangan hmm, ruangan untuk musik harus mempertimbangkan waktu bunyi susulan yang lebih panjang, namun biasanya dianggap kurang memperhatikan gema. Nah, pertimbangan membuat ruang akustik yang pertama tentunya harus mengetahui dulu fungsi ruangannya. Kemudian sumber suaranya ada di mana aja, titik suaranya nanti akan ada di mana aja. Kemudian yang ketiga bentuk dan ukuran ruangan, yang keempat lokasi ruangan. Nah, pada gambar ini adalah bidang yang sifatnya menyerap suara pada ruangan tersebut. Penataannya sebenarnya bentuk bidang absorpsi itu tadi tuh berbagai macam, materialnya juga berbagai macam, warnanya juga berbagai macam karena ini kan sifatnya buatan ya, jadi pasti bisa didesain lebih berbagai macam lagi. Nah, kebetulan pada gambar di samping ini dia berupa panel bidang absorpsi gitu, dan ditata sedemikian rupa. Jadi orang itu belum tentu tahu bahwa ini adalah panel akustik, tapi penataannya juga sangat menarik. Jadi tidak hanya berfungsi sebagai peredam suara, tapi dia juga berfungsi sebagai elemen estetis juga pada dinding ruangannya. Persyaratan ruangannya tentunya yang pertama melihat waktu bunyi susulannya juga, kemudian kejelasan ucapannya, dan yang ketiga kesan ruangannya, impression of space, sama dengan gambar yang tadi, yang sebelumnya tadi. Kesan ruangan juga jadi pertimbangan dalam membuat desain akustik ruangannya. Kalau pada waktu bunyi susulan atau reverberation time ini tergantung pada penggunaan tertentu dan volume ruangan. Dia ditentukan oleh frekuensi bunyinya ya. Baiklah, dia frekuensi bunyinya lebih rendah atau lebih pendek pada frekuensi tinggi gitu. Lebih panjang pada frekuensi rendah. Kemudian nilai optimalnya terdapat pada frekuensi 50 Hz. Sementara kejelasan ucapannya atau speech intelligibility ini digunakan untuk menilai tingkat audibilitas kata yang diucapkan. Terdengarnya kejelasan ucapan terbaik adalah sekitar 70%. Sementara kalau untuk kesan ruangannya ini ditentukan oleh penerimaan pada pantulan suara terhadap arah dan waktu. Pada ruang musik, pantulan suara yang bersifat menyebar adalah yang baik untuk volume suara, sedangkan kelembatan suara sekitar 80 milisecond untuk kejelasan suara langsung. Tuh. Lalu untuk tadi kan kita bahas struktur primer dan struktur sekunder ya, kita sempat singgung apa sih struktur primer pada ruangan itu. Nah, ini adalah beberapa contoh kasus. Kalau struktur primer ini maksudnya dia adalah elemen dalam ruangannya itu sendiri. Dia akan mempengaruhi gema pada ruangannya. Kemudian ada unfavorable ceiling shape, jadi ada bentuk ceilingnya juga bisa mempengaruhi pantulan suara di ruangan tersebut. Jadi bicara struktur, terutama struktur primer, itu yang diutamakan adalah dinding, ceiling, atau bahkan lantainya. Pada gambar yang kedua ini, ceilingnya ditata sangat tinggi, maka dari sumber suara ini memantulnya akan sangat jauh dan tidak beraturan. Karena apa? Jaraknya sangat tinggi dibandingkan dengan gambar ketiga ini dengan sumber suara di sini, maka dengan jarak yang sedikit agak rendah ya, sedikit lebih rendah, dia dapat memantulkan suara teratur dan menyebarkan bunyi ke seluruh ruangan. Sementara pada gambar keempat, titik suara yang
dengan bentuk ruangan yang seperti ini, titik suara yang di tengah ini, ternyata dia hanya memantulkan pada area tepi-tepi ruangan saja, sementara di area tengah tidak mendengarkan apa-apa. Nah, sudah mulai paham ya bagaimana penentuan sumber suara, kemudian bagaimana menentukan area pantul suara tersebut. Itu juga pastinya ditentukan ruangan apa sih yang sedang dibuat, apakah auditorium, ataukah bioskop, ataukah semacam convention hall. Nah, itu semuanya akan berbeda-beda. Ini adalah contoh apa auditorium yang desainnya sangat bagus dengan pantulan suara yang baik. Ini ada di Berlin Philharmonic. Di kemudian ada di podium Small Chamber Music Hall Beethoven Archive. Nah, ini kemudian struktur piramid selanjutnya ini adalah tempat duduknya. Nah, tempat duduknya ternyata juga mempengaruhi bagaimana suara itu tadi bisa ditangkap oleh audiens gitu. Dengan pada gambar 7 ini tadi, dengan treatment penempatan tempat duduknya dia makin naik makin ke atas. Nah, dia juga akan terbantu oleh bidang absorpsi di dalam ruangan itu tadi. Dia akan memantulkan dengan baik. Sementara pada di sini di gambar ke-9 ini bedanya adalah tempat duduk yang merata seperti ini. Maka harus memperhatikan dengan sumber suara di sini, harus memperhatikan bagaimana treatment desainnya supaya si suara ini tadi bisa menyebarkan ke audiens di depannya sini. Oke, lalu bagaimana dengan struktur sekunder pada ruangan? Nah, struktur sekunder itu maksudnya adalah bagaimana adanya tambahan struktur di dalam ruangan yang bisa membantu memantulkan suara atau akustik di dalam ruangan tersebut. Misalkan pada gambar yang ini, folding wall surface ini, perbedaannya adalah ketika bidang dinding yang dia bentuknya tidak beraturan seperti ini, maka pantulan suaranya juga tidak akan beraturan. Sementara dinding yang bentuknya lurus beraturan seperti ini, pantulannya juga akan beraturan, hanya melurus. Sayangnya nanti ada bagian yang tidak merata, ada bagian yang tidak mendapatkan pantulan suara. Kemudian ada misalkan struktur sekunder lainnya adalah ada layar untuk penghantar bunyi seperti ini. Ini adalah layar yang sifatnya membantu menghantarkan bunyi. Kemudian yang kedua ini ada pembuatan menurut elemen bidang refleksi yang tidak menguntungkan seperti ini. Jadi dia membuatkan si bidang refleksi, tapi refleksinya tidak baik, ya, tidak tepat lah. Kemudian pada gambar 3 ini ada contoh refleksi difusi oleh penukaran material dan bidang yang berefleksi secara difusi. Jadi kalau misalkan sumbernya di sini, dilihat materialnya seperti gimana, dia menyebarnya seperti bagaimana. Nah, material ini tadilah yang mempengaruhi penyebaran suara itu tadi. Berbeda dengan pada gambar B, dengan bentuk material yang beragam seperti ini, dia bisa membantu memantulkan suara ke ruangan yang lain. Untuk difusitas oleh refleksi yang diubah oleh waktu, nah seperti ini. Jadi ada elemen sekunder yang membantu untuk memantulkan suara ke berbagai arah. Pembentukan titik api pada bidang dibengkokkan juga, ini juga. Jadi dengan sailing yang melengkung seperti ini, atau di gambar 9 juga seperti ini, dia akan membantu pemantulan suara ke audiens. Untuk alat ukur kebisingan, nah kita kenal dengan nama sound level meter. Jadi, pada gambar kiri ini sound level meter yang manual dan sebelah kanan ini digital. Cara kerjanya adalah untuk mengukur kebisingan, suara itu tadi atau kebisingan itu tadi diserap
pada microphone yang ini, kemudian dihitunglah berapa desibel suara pada ruangan tersebut. Oke, gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini dapat ditangkap dan dipahami oleh teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Demikian materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.